Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rina Novianti dengan NIM 2402566 dari PTB FPTUP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan plat lantai dengan metode amplop. Nah, pertama kita tuh ini dulu ya, bikin apa namanya tuh, ini kan si plat lantai untuk gedung C. Nah, ini tuh didapat dari ini. Nah, nih lantai 2 dan lantai 3 yang ada platnya itu. Dan platnya itu perhitungannya sama gitu. Nah, di sini kita akan menggunakan metode amplop. Jadi pertama, kita itu tentukan dulu ukuran-ukurannya gitu ya. Habis itu ini setiap satu modulnya ini itu kita tentukan masuk ke kasus dari metode amplop yang mana. Nah, ini itu kan ibaratnya kalau misalkan yang bagian ini dan ini, nah ini tuh bagian luar gitu. Jadi gak rangkap atau tunggal. Sedangkan yang bersebelahan lagi dengan yang modul lainnya, nah ini berarti sisi ini dan sisi ini kan bersebelahan dengan A6A dan B7B. Sehingga ini tuh ya plat ganda gitu. Si besinya itu ganda. Nah, contoh kasusnya gitu ya. Ini tuh misal A3 nih. Misalkan yang ini ya, yang ini tuh kita tentukan dulu masuk ke kasus apa, kasus yang mana. Nah, kalau ini berarti kan yang ini tunggal, tunggal, yang ini ganda, ganda gitu ya, rangkap. Maka berarti itu tuh masuk ke kasus 3, yang mana kasus 3 tuh yang ini. Nah, seperti ini. Ini kan sama ini kan ini dengan ini tuh rangkapnya, sedangkan sisi yang ini dengan ini itu tunggal gitu, sehingga masuk kasus ketiga. Nah, tapi di sini ada depannya itu A3. A itu apa? Jadi ini tuh merepresentasikan si huruf ini tuh merepresentasikan dari si ukurannya. Ini kan ukurannya 3,6 ke 7 ya. Nah, ini tuh berarti A untuk kasusnya adalah 3 gitu. Nah, ini juga sama ukurannya kan sama 3,6 ke 7. Berarti A gitu ya, karena sama dengan ini. Tapi kasusnya beda. Kasusnya ini mah 6A karena ini tunggal, sedangkan yang bagian ini dan ini itu rangkap. Nah, 6A tuh kayak gini ya. Nah, ini 6A. Nah, ini 6A ini kan rangkap, 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 tunggal gitu. Jadi tinggal disesuaikan. Nah, terus bagian ini, nah kalau misalkan ukurannya masih sama berarti A. Tapi kalau sudah beda ukuran, itu kayak gini misalnya, ukuran kotaknya sudah berbeda berarti masuk ke bagian kategori B gitu. Tapi untuk kasusnya itu tinggal menyesuaikan. Ini kan perangkat, sedangkan ini tunggal. 7B coba kita lihat di sini yang kasusnya seperti itu. Nah, ini tuh sama dengan yang kasus 7B ini kan. Ini rangkap, 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 sedangkan ininya tunggal. Begitu teman-teman. Oke. Okay? Nah, kita di sini tuh bikin gitu ya penamaan untuk setiap si modulnya gitu semuanya. Di sini saya udah gitu ya. Terus kalau misalkan udah dikasih nama kayak gini itu tinggal masuk ke perhitungan Excel-nya. Oke. Okay. Nah, di perhitungan Excel ini tuh kita membuat ada berapa kasusnya di sini? Ada 11. Ada 11 kasus gitu ya. Kenapa 11 kasus? Jadi gini, untuk ini itu kan misal A3 tuh di sini ada A3, A3 ya. Itu cukup diambil satu sampel aja gitu. Nah, misalkan ini ada A6A. Ini kan banyak ya, tapi gak perlu dihitung satu-satu, cukup diambil satu sampel aja yang mewakili A6A begitu. Jadi total semuanya itu ada 12 kasus gitu ya. Oke. Okay? Nah, di sini tuh kita tinggal pertama itu masukkan dulu nama platnya. Nama platnya itu kan E3 ya. Nah, di sini kan nama platnya itu E3. Kemudian kita tentukan nilai WU-nya dulu. Gitu. Dimana nilai WU itu didapat dari rumus ini rumus 1,2 dikalikan dengan DL atau beban mati ditambah dengan 1,6 dikali beban hidup. Gitu. Nah, ini untuk data beban mati, ini untuk data beban hidup tinggal dikalikan pakai rumus. Nanti
ketemu si ininya apa namanya tuh nilai WU. Jadi nilai WU tuh 8,764. Kemudian ini untuk FC-nya saya ambil 25, kemudian FY 400, faktor reduksi 0,9. Ini elastisitas ulangan 200.000. Nah, di bagian ini tuh sesuaikan. Tadi kan nama ininya itu adalah E3 ya. Maaf, ini tuh harusnya adalah A3 gitu. Nah, si A3 ini tuh sesuaikan dengan yang digambar tadi. Di sini kan ini kan apa namanya tuh? Tunggal, ini rangkap. Nah, kalau tunggal diisinya 0. 0. Kalau misalkan ini apa namanya tuh? Rangkap diisinya tuh 1 gitu. Nah, ini tuh otomatis. Jadi, misal ketika di sini tuh 1, katakanlah misal yang ini ya, yang kasus A6. A6A itu kan ini rangkap tunggal, berarti ini 0, ini 1. Nah, saya 1 tuh langsung, jadi otomatis kasus 6A. Berarti yang ini tuh emang kasus 6A. Nah, kalau yang ini kasus A3 tadi ya, isi 0 gitu. Nah, ini udah otomatis. Kemudian si lebar platnya itu 1000, tebal plat 100, lalu daging atau tebal selimutnya itu selimut beton 20, terus bentang terpendek LX 36. Nah, ini ukuran, ini kan bentang terpendeknya 3,6 ya. Kemudian untuk bentang terpanjangnya itu panjangnya ini 7. Kemudian di sini untuk diameter arah tulangan X dan Y-nya adalah tetap 8 gitu. Nah, kalau misalkan udah kesininya itu ini perhitungan otomatis gitu ya. Jadi ketika si data-data ini tuh diisi, maka perhitungan ke sininya itu udah otomatis. Nah, di sini itu harus oke. Kalau misalkan belum oke, silahkan disesuaikan kembali gitu. Nah, kalau misalkan kenapa di sini bisa oke? Karena di sini untuk nilai maksimum MN dan juga nilai maksimum untuk MU, momen ultimate itu jadi si MN ini tuh maksimum apa si MN maksimum ini yang paling maksimum itu lebih besar dibandingkan dengan nilai MU yang paling maksimum ini. Nah, sehingga di sini tuh oke gitu. Kalau misalkan ternyata yang MU-nya itu momen ultimate-nya itu lebih besar dibandingkan ini si MN maksimum MN-nya, maka di sini pasti keterangannya nggak oke gitu. Nah, di sini juga ada gambar si penulangannya ini otomatis gitu ya. Ketika misal di sini kita sudah mengisi data ini, kemudian masuk ke perhitungan ini, nah di sini diameter 8, otomatis di sini juga menyesuaikan bahwa si diameter itu 8, begitu teman-teman. Nah, ini kan untuk baru kasus pertama ya yang A1. Nah, kita juga tinggal ini di copy aja, kemudian diduplikat gitu ya si sheetnya. Nah, ini masuk ke perhitungan plat lantai yang A6A. Caranya juga sama, tinggal diisi data-datanya, si kasusnya ini juga disesuaikan gitu ya. Kemudian ukurannya juga sesuaikan nanti ke perhitungan ini. Nah, kalau ini juga oke karena si MN maksimum ini tuh lebih besar dibanding MU maksimum ini gitu. Jadi oke. Dan seterusnya sampai dengan yang terakhir, mode terakhir yaitu ini. Nah, G6A tuh kalau kita lihat di AutoCAD tuh yang bagian ini ya. Nah, G6A gitu. Begitu, teman-teman. Jadi, kemudian kalau misalkan udah kita bikin resume-nya gitu ya. Nah, ini tadi data yang tadi ada WUFC sampai tinggi arah Y atau DY-nya gitu. Nah, ini yang tadi kasus gitu ya. Terus, nah kita resume dari yang A3 sampai dengan G6A itu kita buat resumenya gitu. Di sini ada 12 kasus kan. Pertama yang A1 itu masuk ke kasus 3, LX-nya berapa, L-nya berapa, B-nya berapa. Di sini ini tuh yang zona, kemudian angka 1 sampai dengan 2 tuh diambil dari foto tadi yang tabel, yang ini nih. Nah, yang ini ya. Kalau misalkan kita lihat di sini tuh kan A3 ya, A3 tuh yang ini. Nah, A3 tuh yang ini. Nah, ini tuh ini yang dari 1 ya, 1 sampai dengan 2 gitu. Nah, angka-angka di sini gitu. Ini tuh yang ini tuh angka-angka ini gitu ya.
Nah, begitu ya teman-teman. Jadi di sini tinggal resume. Nah, ini juga momen. Ini kan udah perhitungan otomatis ya. Jadi ketika eh ini tuh kita bisa ambil data dari yang tabel-tabel tadi gitu ya. Momennya, kemudian R perlu, AS, nah ini diameter, ini kontrol AS. Jadi ini mah resuman dari hasil tadi gitu ya. Dari A3 sampai dengan G6A gitu teman-teman. Nah, sekian untuk perhitungan metode plat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.